Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Tuhan, kasihanilah aku. Sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau masih memberi berkat kepada kami, sehingga kami dapat kembali bersekutu bersama pada hari ini, di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Ya Allah, kami datang kepadamu untuk menyatukan hati melalui persekutuan ini, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Kami percaya dan yakin oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya Allah, Sang Pembebas, kami menyambut Engkau di tengah-tengah kami. Hadirlah ya Allah. Kami bersyukur kepadamu untuk kasih dan berkat-Mu yang tak berkesudahan dan tuntunan-Mu yang senantiasa kami rasakan di setiap harinya. Kami bersyukur ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur bahwa pada hari ini kampus kami genap berumur 86 tahun. Banyak yang dilalui oleh kampus kami hingga pada masa pandemi saat ini. Kami tidak dapat melaksanakan kuliah tatap muka, perayaan Dies Natalis, dan wisuda yang berlangsung online, dan berbagai kegiatan lainnya yang sempat direncanakan, namun gagal sebab pandemi ini. Namun kami tetap bersyukur dengan berkat, dengan penyertaan-Mu, kami masih dapat melaksanakan semuanya itu meski hanya via online. Kami bersyukur ya Allah. Kami bersyukur untuk berkat-Mu yang memampukan kami untuk terus hidup seturut dengan kehendak-Mu di masa pandemi ini. Kami bersyukur ya Allah. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 503 ayat 1 dan 3. Nalo jaho o dagiki. Nalo jaho
Suho Ungu mi paso Paso Saritami Sakot kinari namai Tumiro halu aoni Jolok no rasa magani Paso mahal sabang sani Hatani di bata nagabi turpuk ni pistel di pertanyaan tabodarion di mana tersurat di Lukas 10:4, Lukas bidu 10:4, membuka mesian ayat 12 1 10:4. Omma didok tisi didok ma huhut tuna mamiu ibana jupa di baiko pesta manang haruan unang mapiu tusi akka ali-alem manang haha anggim manang hula-hulam manang hobar bagas mupe akka nagabe asa unang nasida muse mamiuho gabe di balosi tuho. Alai jupa membuat sepanganon ho bio makana pogos akka na martihas na pangan dohod nama pitong. Jadi martua mahodisi aidang tarbalos nasida itu ho alai marbalos do itu ho sogot ihaheheon ni akka partigor ima yang go sahakna martua ma akka na tumangion hata ni ribata jalan na upiopsa. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 743 ya 1 sampai 2. Oh Tuhan togu-togu maaf. So
Jadi teman-teman, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah kami yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu hingga kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami. Teman-teman dari PMTA, KBPS, dan bersama teman-teman lainnya berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan ibadah bulanan kami pada hari ini. Ucap syukur Tuhan, Kau masih berikan kami kesehatan, walaupun kami berjumpa melalui Zoom, tapi sukacita senantiasa selalu dalam hati kami, dalam memuji dan memuliakan nama. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkatilah hamba-Mu ini yang akan mendengarkan firman-Mu, dan juga berkatilah teman-teman lainnya, Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja, agar firman-Mu tersampaikan dan dapat dimengerti bersama-sama dalam ibadah hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami semua anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan kali ini diambil dari 2 Samuel 9, ayat 1-8. Teman-teman sekalian, jika ada Alkitab, ataupun Alkitab digitalnya di HP, silakan dibuka di 2 Samuel 9 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Mungkin karena kita semua di sini bercampur, ada yang orang yang mengerti bahasa Batak dan ada juga yang tidak mengerti, jadi saya memilih membaca ayatnya dengan bahasa Indonesia, biar kita sama-sama mengikutinya. Saya akan membacakannya, marilah kita mengikutinya bersama-sama. 2 Samuel 9 ayat 1-8, demikianlah firman Tuhan. Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaulah Ziba?" Jawabnya, "Hamba Tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu, Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud. "Mephiboset," jawabnya. "Inilah hamba Tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan, ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan kau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman yang terkasih, tema ibadah kita pada hari ini yaitu berbagi kasih, hilangkan sakit. Sebenarnya berbagi kasih, hilangkan rasa sakit hati. Jelasnya seperti itu. Teman-teman, mungkin berbicara soal sakit hati, kita pasti tahu bagaimana rasanya sakit hati, tahu bagaimana apa yang dirasakan jika kita merasa sakit hati. Sakit hati dalam hal ini bukan sakit hati seperti liver ya teman-teman, tapi sakit hati yaitu keadaan, suasana, atau situasi yang membuat kita merasa tidak senang, sehingga terkadang memberikan kita perasaan dendam, benci, dan berbagai macam lainnya.
Dan hal itu juga bisa terjadi ketika kita dihina, diejek, ataupun suatu perilaku yang membuat kita merasa jengkel atau tidak nyaman. Teman-teman semua pasti sudah pernah atau sudah merasakan halnya sakit hati, baik itu dalam relasi berteman, baik itu relasi dalam hubungan berpacaran mungkin, dan juga tidak menutup kemungkinan relasi kita bersama keluarga, di tengah-tengah keluarga. Terkadang sakit hati melalui perkataan itu kita alami. Sampai juga dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam memperkenalkan seseorang saja, terkadang kita menyampaikan sakit hati yang dilakukan seorang tersebut untuk memperkenalkannya. Contohnya misalnya itu si David yang pernah bilang gue jelek itu juga contohnya. Itu tuh si Jessica yang pernah bilang gue gendut, gak usah deh temanan sama dia, atau berbagai macam lainnya. Bentuk perkenalan yang kita tunjukkan ke orang atas perbuatannya yang menjengkelkan, yang membuat kita sakit hati. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, berbagai macam tersebutlah yang mungkin atau terkadang kita lakukan pada saat kita merasakan sakit hati. Kerap kali mendorong kita untuk membalas dendam, dan bahkan juga terkadang berdoa kepada Tuhan. Tuhan, balaskan sakit hatiku ini kepadanya, biar dia tahu kalau sakit hati yang kurasa bagaimana. Dendam yang meminta atau memerintahkan Tuhan untuk membalaskan dendam atau sakit hati yang kita rasakan. Tapi teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus, perbuatan yang terbalik dilakukan oleh Daud pada firman Tuhan kali ini. Proses Raja Daud menjadi seorang raja tidaklah mudah, walaupun dia sudah dikehendaki atau sudah diurapi oleh Allah untuk menjadi raja. Tapi tidak mudah prosesnya. Tidak setelah dia diurapi oleh Allah menjadi raja, dia tidak langsung naik sebagai raja. Tapi banyak pergumulan dan lika-liku kehidupan yang dia lalui. Antara lain mungkin, yaitu pada saat Raja Saul yang memburu dia, yang ingin memusnahkan dia dan keturunan-keturunan lainnya. Daud diangkat sebagai raja oleh pengurapan Allah yang melalui Samuel. Raja yang memerintah sebelum Daud pada saat itu, Raja Saul tidak menerima bahwa Daud itu akan menjadi raja atau menggantikannya. Saul hendak membunuhnya dan Daud pun mulai berlari, bersembunyi, hingga dia sampai pernah menjadi berpura-pura sebagai orang gila atau orang yang lupa ingatan. Di 1 Samuel 21 ayat 14 sampai 15. Pada saat itu ia berpura-pura menjadi orang gila untuk selamat dari pembantaian yang dilakukan pasukan Raja Saul di suatu daerah yaitu di Gad. Sehingga Daud pun sedih dan terkadang merasa tidak sanggup untuk berlari terus-menerus dari buruan Raja Saul. Tetapi pada saat itu Allah selalu mengurapinya dan Allah memberikan ia kekuatan hingga suatu saat Allah pun murka terhadap Saul dan Raja Saul pun kalah dalam peperangan melawan bangsa Amalek, yaitu orang-orang Palestina. Pada saat itu ketika Daud pun mengetahui bahwa Raja Saul itu sudah kalah, mungkin jika mengingat cerita atau pengalaman yang dirasakan Daud, kesempatan inilah yang harus digunakan Daud untuk membalas dendam kepada Raja Saul atas tindakan Raja Saul yang dilakukan dalam sepanjang hidupnya. Tapi teman-teman, hal tersebut tidak dilakukan oleh Raja Daud. Karena ia merasa bahwa kasih Allah yang ia rasakan dalam proses
pergumulan dia dalam masa pengejaran Raja Saul terhadap dia. Dia mengingat kasih Allah tersebut dan dia mengingat bahwa dia diangkat sebagai raja bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya, tapi karena kasih Allah lah yang ada dalam dirinya, kasih Allah lah yang mengurapinya sehingga dia bisa diangkat dan dilayakkan sebagai raja. Pada saat itu Raja Daud pun menjadi raja dan dia bertanya kepada seorang hambanya tadi yang bernama Ziba, adakah sisa keturunan Saul yang masih hidup? Ternyata masih ada, yaitu si Mephiboset tadi, yaitu anak dari Raja Saul. Mephiboset adalah anak Raja Saul yang cacat, kakinya panjang sebelah. Jadi setelah Raja Saul kalah dari peperangan tersebut dan tahta kerajaan kembali kepada Raja Daud, keturunan Raja Saul pun menjadi kumpulan atau sekelompok masyarakat yang dihina, yang dikucilkan, dan bahkan tidak dianggap lagi. Pada saat itu ada peraturan bahwa pada saat peraturan seorang kerajaan, pada saat raja yang naik atau bertahta pada saat itu akan membunuh atau menganggap musuh keturunan kerajaan raja yang sebelumnya memerintah. Jadi sebenarnya pada zaman dahulu jika ada seorang raja yang baru naik menjadi raja, dia akan membunuh semua keturunan raja sebelumnya sampai ke akar-akarnya, atau biasa disebut dengan peraturan hukum, atau biasa disebut dengan hukum genisode, yaitu memberantas keturunan raja sebelumnya sampai ke akar-akarnya. Tapi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesempatan untuk membalas dendam atau untuk menghabisi keturunan Raja Saul tersebut tidak dilakukan oleh Raja Daud. Sebaliknya, ia malah mengundang putra Saul tersebut ke istana dan berbagi kasih kepada Mephiboset tersebut dan membagi harta yang seharusnya dimiliki Raja Daud yang dulunya dimiliki Raja Saul, dikembalikan atau dikasih kembali kepada keturunan Saul tersebut. Kasih Allah yang diterima Daud, yang melayakkannya lah menjadi raja, hal itulah yang mendorong dirinya. Dan juga jika kita melihat cerita sebelumnya, bahwa Yonatan, orang tua dari Saul tersebut, ayah dari Saul, adalah teman akrabnya si Daud. Dia juga pernah berjanji bahwa akan membalaskan kasih Allah kepada keturunan Yonatan. Dan pada saat inilah Daud merasa kasihnya akan dibalas, atau kasih yang akan hendak dia balas terhadap Yonatan, teman akrabnya tersebut, yaitu kepada Mephiboset, anak dari Raja Saul. Kasih Allah yang membuat Daud bergerak untuk menganggap Raja Mephiboset, anak dari Raja Saul tersebut, adalah bagian dari keluarganya. Dan bahkan sampai dibilang makan pun satu meja dengannya. Kalau kita misalnya di keluarga Batak, teman-teman ya, kalau kita datang ke rumah atau main ke rumah saudara dan sudah diajak untuk makan bersama di satu meja, itu adalah sebuah filosofi yang sangat kuat, yaitu menganggap bahwa kita atau orang yang datang tersebut adalah bagian dari keluarga tuan rumah yang menyambut tamu tersebut. Makanya setiap kita main ke rumah pasti wajib kita ditawarkan, makan dulu Amang, makan dulu Ito, makan dulu Anggi. Jadi hal
jika kita pada saat itu makan di rumah tamu atau di rumah orang, jadi kita dianggap sebagai keluarganya. Seperti itu. Jadi inilah yang dilakukan Raja Daud kepada keturunan atau anak dari Raja Saul tersebut, yang menganggap dia adalah saudaranya, yang menganggap Mephiboset itu adalah juga bagian dari keluarganya. Walaupun melihat latar belakang dulunya, Raja Daud yang diburu, yang ingin dibunuh oleh Raja Saul, tapi dia tidak membalas. Teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin perbuatan yang dilakukan Raja Daud ini sangatlah sulit, atau mungkin tidak kerap kali tidak melintas dalam pikiran kita jika kita merasakan sakit hati. Yang mungkin menjadi pertanyaan melalui bacaan atau firman Tuhan ini bagi diriku, bagi kita semua adalah, apakah kita mampu untuk tetap mengasihi, untuk tetap menolong orang yang kerap kali membuat kita sakit hati. Mungkin kalau melihat kenyataannya, melihat orang yang buat kita sakit hati aja kita tidak mampu atau malas, ya teman-teman. Apalagi menolongnya atau tetap berbuat kasih atau mengasihinya. Sakit hati ini dapat mendorong kita untuk melakukan perbuatan curang, jahat terhadap orang lain, serta menimbulkan dendam dalam hati. Tidak tutup kemungkinan, saya tidak malu untuk mengungkapkan, dan kita juga mungkin serba tahu, dalam dunia atau kehidupan antar pendeta pun kerap hal dendam ini terjadi. Suasana saling membalaskan dendam pun menjatuhkan sama lain antar pendeta, dan menjatuhkan dan menyebarkan fitnah-fitnah atas sesama pendeta. Dan hal ini saya langsung dengarkan dan saya lihat depan mata saya sendiri. Karena mungkin tahu ya, karena saya anak pendeta dan saya juga tahu bagaimana kehidupan pahitnya seorang pendeta. Pasti anak-anak pendeta, siapa anak pendeta di sini sudah tahu seperti itu. Kenapa hal itu kerap terjadi? Karena rasa sakit hati itu yang kerap, atau rasa dendam itu yang kerap selalu disimpan dalam hati, sehingga membusuk, tertanam, dan akhirnya menimbulkan suatu kedengkian, perbuatan jahat, dan juga perbuatan curang. Oleh sebab itu teman-teman yang terkasih, melalui firman Tuhan kali ini hendaknya kita diingatkan, ditegurkan, kita bersama-sama diingatkan untuk tidak memelihara sakit hati atau memelihara dendam tersebut. Karena apa? Sesuai dengan tema, yaitu selalu berbuat kasih dan hilangkan rasa sakit. Karena apa? Karena pertama alasannya bahwa Tuhan Allah atau Tuhan Allah Bapa sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita tahu bahwa Allah mengasihi kita, umatnya manusia, dengan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita dari perbuatan-perbuatan dosa kita. Dan juga kita lihat melalui 1 Yohanes 4 ayat 8 yang mengatakan, barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Karena Allah adalah kasih, karena Allah yang terlebih dahulu membuat dan mengasihi kita umat manusia, kiranya itu yang menjadi dorongan dan kekuatan kita untuk menghilangkan dendam, menghilangkan rasa sakit hati, dan tetap berbagi kasih. Dengan demikian, kita sebagai anak-anak yang dituntut untuk berbagi kasih, kita anak-anak yang mengenal Allah, senantiasa harus berbuat kasih kepada sesama manusia, karena perbuatan jahat seseorang kepada kita tidak menjadi alasan menjadikan kita untuk orang jahat juga. Melainkan perbuatan jahat, perbuatan yang kerap sekali membuat kita sakit hati dan membuat kita untuk balas dendam, kita balas dengan tetap berbuat kasih kepadanya, menolongnya, dan mungkin untuk merangkulnya.
Marilah kita senantiasa berbagi kasih kepada sesama, seperti yang dilakukan Raja Daud kepada keturunan Raja Saul, karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita manusia. Dan hilangkan rasa sakit hati yang ada, kiranya Tuhan Allah memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah atas firman yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini. Kiranya Engkau mengutus Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami masing-masing, agar firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, serta menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan berkatilah seluruh kegiatan, aktivitas yang kami lakukan di masa-masa pandemi ini. Engkau tahu bagaimana sulitnya kami juga mencari pekerjaan. Mungkin juga kami kerap sekali terhalang melalui pelayanan. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang senantiasa melindungi kami, menyertai kami, sehingga kami selalu bersukacita dalam melayani dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Berikanlah Tuhan doa dan permohonan kami dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik. Untuk merespon khotbah yang baru saja disampaikan oleh Saudara Yosua Sibarani, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat yang pertama sampai yang kedua, Kusuka Menuturkan. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang penawar hati rindu, pelipur terbesar. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Kusuka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Bapak, ada orang yang martangi kita
pinasukun majo tu ita salut na dong do nanaing si tanya konon siap kita. Apakah ada yang mau didoakan? Mari langsung disebutkan saja. Atau mungkin lewat chat begitu ya. Oke, dengan sapor siawan martanya kita. Pinuji pinasangap guarmu alea mangna basa di siala di permudu-mudu hodo ngulu nami. Di leukodo hayi pason tuhami jara di leukodo partikiat tuhami ganu. Karena dinabui hami marpungu di ruang virtualon. Mangulahon pertanyaan akka yang akomo PMTA KBP do simpatisan. Lemang nabasa di tikion di bagasan haserepon miroha marpang idiok kami tuho. Perjolo ima taringot tu namarlas ni roha kami ulang tahun kampus FTFT Jakarta na bawalu puluhan. Mau lihat ma di pasat roha nami Tuhan. Totong do dijaga ho, totong do di pasu-pasu ho, totong do diramuti ho, kampus tercinta namion. Cara marpang idiok kami tuho Tuhan, dinalau madalani dies natalis do wisuda. Di hari nanang ro, marsugut, oh matotong, nama masuk-masuk kegiatan ini. Saboy mardalan, do dinggan, saboy tahe, rap marlas niroha hami. Anang wisuda dohot mengerayahan Dies Natalis kampus FTFT Jakarta. Suang-suang ini Tuhan taringot dotong hami tu akadongan keluarga nami sivitas FTFT Jakarta nang keluarga nami tahe na tongon bagasan parsahiton manang dangal rohana. Oh matotong Tuhan na mangalehon apul-apul mangalehon ay pason hagugun sa tumibu boy tarapul namarsahit dohot marsak rohana jala boy memuji pasangapon guarmu di hari nang roh. Songsongon ni Tuhan ya kadongan nami mahasiswa FTFT Jakarta anggota PMTAon atau di bagasan persiajaran. Oh matotong Tuhan na mangalehon bisuk tuaka anggin ho ibo tanamion. Oh matotong Tuhan na mangalehon apistaran. Oh matotong Tuhan na mangalehon serep ni roha asa diulahon akadonganon do denggam persiajaran na. Gak bisa ada modal, gak bisa ada persiapan tua laki dinalau makobayasi huriam di hari nanang roh. Dengan ami do Tuhan naka keluarga nami orang tua nami di dia pe maringanan o matotong ngaramuti mangalen hayi pason asaboy marlas ni roha di bagasan Yesus Kristus. Lihat di pasat roh nami Tuhan taringot dotong kami tu situasi detikion pandemi COVID-19 sia masuk marujung dope. Setia do kami Tuhan marpangidiot tuko holan mangasahon gor ni Yesus Kristus nama iulak kami ngulu namion. Porsia do kami Tuhan gotung idalaku kami protokol kesehatan do denggan ya percaya kami do diramuti Yesus doang ulan nami dau kami siya naka COVID terlumu bitahe boy bangso namion kami munang maradopon COVID-19 siya. Mau lihat di pasang perawan nami Tuhan ulan mangasahon Yesus Kristus martangiak kami. Amin.
Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 422 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Rekan-rekan yang terkasih, ibadah ini akan segera berakhir, tapi kasih Allah tetaplah abadi. Ia akan beserta kita sejak dahulu, kini, dan selamanya, akan selalu menyinari hidup kita dengan kasih-Nya. Ya Allah, mampukanlah kami untuk dapat membagikan kasih yang sudah terlebih dahulu Engkau lakukan dan ajarkan kepada kami terhadap sesama kami, dengan menghilangkan rasa sakit hati yang pernah kami alami. Allah Roh Kudus, tuntunlah kami dalam menjalin relasi dengan saudari-saudara kami dengan tulus dan saling menolong satu dengan yang lain, agar nama-Mu dipermuliakan melalui persekutuan yang saling melengkapi ini. Marilah kita secara bersama-sama berdoa dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. terimalah penyertaan dan berkat dari Tuhan Allah, anugerah dari Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan sepersekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. 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 Amin.
aktivitas selama hari Minggu. Horas. Baik, Horas, selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu untuk Oke, ketua semua teman-teman. Ya, ya, sebelum kita keluar, silakan, boleh ngomong. Kita berfoto bersama dulu. Itu sudah merupakan tradisi, begitu ya. Karena kalau fotonya di belakang nanti banyak yang keluar. Oke, jadi kita berfoto dulu. Lucu. Dipasanglah dulu kamera kita. Dan kita kedatangan satu teman, bukan satu teman baru ya. Satu teman dari Jeremisiaan. bukan dari Civitas ya. Ada Angela Merici. Dia meminta izin kepada pengurus untuk mengikuti ibadah ini, untuk melihat Halo Angel. pola ibadah gitu ya. Halo Angel. Nah, halo Angel. Halo Kak Abang. Halo. Bentar dulu, Jeremy Syahan emang masih di sini ya? Udah baik Keluar bacot. deh. Aturannya lu yang nggak ada di sini. Oke, kita pasang kamera dulu ya. Ya. Rendra. Ayo, Lai Andrew, Is. Lai William, Lai Lamganda, Lai siapa lagi? Lai Samuel. Kita pasang dulu Lai kamera biar kita berfoto bersama. William, Anda di mana, Will? William. Izin dulu ya, izin. Oke. Dalam hitungan 1, 2, tunggu dulu. Salah. Saya Yumida. Oke ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi harus 3. 1, 2, 3. Ya. Oke. Oke, guys. Pengumuman. Tunggu dulu, jangan keluar dulu ya. Pengumuman Ya, aku sebentar oke aja nggak, Pak. Oke. Yang Riwi dan Sindrai. Harus cepat Teman-teman. kami tidur, mau sudah kan besok. Si Indra Iya itu. itu makanya. Iya, kalian kenapa sih si Karela nggak komplain? Kenapa sih? Oke. Udah Indra, udah. Pengumuman ya. Jadi Partai Nyangan ini sengaja dikoordinir oleh Angkatan 16 begitu karena permintaan salah satu anggota dari mereka, dan pengurus memberi izin, bukan memberi izin ya memberi apalah kesempatan atau apa. Si Jorus itu kan? Juga nggak tahu aku juga udah lupa. Oh jelas, si Jorus lah semua. Jadi inilah pelayanan orang abang ini terakhir di PMTA, begitu pula mungkin di kampus begitu. Dan besok sesuai dengan keputusan rapat kita PMTA awal tahun yang lalu, mungkin sekitar Februari atau Maret, maka besok orang abang ini akan kick dari grup PMTA begitu. Nah, perihal grup alumni, pengurus sudah membahas dan memang butuh waktu lagi dan butuh waktu lebih untuk membuat grup ini karena sulit untuk menjangkau alumni-alumni lain. Namun barangkali ya kalau bisa cepat kita
alhamdulillah bisa masih berkomunikasi begitu dengan orang Abang dan juga alumni-alumni kita. Tapi kalau belum dalam waktu dekat ini juga tidak apa-apa. Kami juga sebelumnya mohon maaf, tapi mungkin kita bisa saling minta-minta kontak juga bisa. Misalnya mau nanya nomor Abang ini mana, nomor Abang itu mana. Tapi ya orang Abang ini akan keluar besok gitu ya. Jadi terima kasih atas pelayanannya pada hari ini. Pertanyaan kita yang keempat, yang terakhir bagi orang Abang. Barangkali nanti pertanyaan ke beberapa bisa kita buka untuk alumni gitu. Jadi orang Abang bisa join lagi gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk pertanyaan bulanan kita bulan Oktober, seperti tadi yang aku bilang di sebelum kita mulai ibadah, mungkin teman-teman ada yang masuk sesudah ibadah. Jadi bulan depan kemungkinan kita tidak akan mengadakan pertanyaan, namun diganti dengan kegiatan lain gitu. Sekarang pengurus masih menunggu konfirmasi pembicara luar dari Bang Binsar Papahan, karena kita akan mengadakan kegiatan yang masih secret gitu ya, yang belum bisa kami publikasikan, tapi sudah pasti bukan pertanyaan dan akan mengundang pembicara luar. Jadi untuk teman-teman kita bisa join lagi bulan depan di bulan Oktober. Mungkin akan dibuka untuk umum, jadi orang Abang juga masih bisa gabung. Begitu. Kemudian ketiga, ini yang terakhir, minggu depan itu bukan pas minggu depan sih, minggu depan plus beberapa hari itu adalah hari ulang tahun HKBP tanggal 7 Oktober begitu ya. Nah, pengurus ada inisiatif lagi. Tadi kan kita sudah bikin video itu ya. Video yang di IGTV. Terima kasih sebelumnya untuk partisipasi kita. Ada 30 atau 32 orang yang berpartisipasi di video itu. Jadi kita juga bersyukur video itu tadi bisa diupload. Nah, ada inisiasi dari pengurus untuk kita membuat video lagi, tapi bukan video ucapan, namun merupakan lebih kepada video bernyanyi. Nanti entah kita ambil dari mana, baru kita bernyanyi. Nanti jatuhnya itu seperti ya video di Malam Gembira kemarin, disatukan semua video, kemudian nanti diupload ya 7 Oktober. Diupload di YouTube atau diupload di IG, terserah pengurus nanti mau keputusannya diupload di mana. Nah, untuk itu kami minta teman-teman untuk berpartisipasi kembali, begitu ya, karena pengurus walaupun banyak ide-ide pengurus, tapi kalau nggak ada yang berpartisipasi sama aja, begitu ya. Nanti dalam waktu dekat ini pengurus akan ngirim surat lagi untuk teman-teman bisa mengikutinya. Apa syarat-syaratnya dan juga cara pengambilan video semuanya akan ditulis di surat itu. Namun yang perlu kita diskusikan sekarang mungkin tidak langsung keputusan, tapi mungkin beberapa masukan supaya kita bisa lebih diskusinya lebih matang. Jadi tidak usah malam ini diputuskan begitu. Maksudnya adalah kita mau bernyanyi apa, gitu ya. Jadi apa yang mau kita tampilkan nanti, entah lagu ende kah atau lagu rohani biasa kah atau bagaimana begitu, atau bagaimana gitu ya. Mars Naposo HKBP lah, bermantap. Mars Naposo HKBP ya. Aku juga nggak tahu itu Mars Naposo HKBP gimana. Abang Indra ada sedikit cuplikannya? Udur Mahita Sasude Mars HKBP ya. Tunggu. Skip. Mars Naposo HKBP. Yang GKPI nggak usah datang, makanya. Nah, tapi rel. Makasih Oh iya Bang. Bisa Makasih usul banget, nggak? Kan ini mau ngucapin ulang tahun. Maksudnya kalau ngucapin ulang tahun nyanyi nggak nyambung. Selain kalau mau nyambung lagunya ya lagu ulang tahun gitu loh.
Iya, Jadi, selamat ulang tahun. pilihannya dua sih kalau menurutku ya, kembali menurutku. Kata ucapan, kata-kata, atau kalau yang mau nyanyi, ya lagu berkaitan ulang tahun. Itu aja. Iya, kalau ucapan kami kan karena sudah ucapan untuk untuk hari ini, jadi biar ganti suasana lah begitu, jadi lagu lagi begitu. Jadi ganti lagi. Begitu Bang. Makanya tapi kalau ucapan dalam bentuk postingan itu sudah pasti kan. Kayak tadi di IG itu udah pasti. Tapi ini konten yang mau kita buat antara ya tadi kalau ucapan kayaknya udah kayak waktunya itu kan berserang sedikit tuh. Jadi kalau ucapan lagi kayak gimana gitu kan. Jadi ya mungkin yang lain lagi ya nyanyi bersama gitu. Nauli. Nah, masukan mungkin lebih ke masukan lah apa yang mau kita nyanyikan begitu barangkali lagu-lagu apa yang kita tahu begitu. Gitu. Iya Rel. Iya, oke. Gak ada yang respon kalian sekarang kami ini, astaga. Iya. Mungkin gini Rel. Oke Bang. Nanti ya pengurus cari aja lah lagu yang mau dia usulan, nanti di grup dibahas. Kemudian ya itu nanti, tapi bisa juga dibilang nanti di grup tambahan lagi kalau ada usulan. Itu yang pertama. Ini mau aku mau komentari soal tinting yang kau kasih dari tadi. Kemudian yang kedua soal tadi keluar dari grup itu, maksudku jangan sampai di kick kami karena nggak gitu cara mainnya, takutnya jadi nggak juga harus besok istilahnya. Jadi kan itu sian haradihon roh hado aneng keluari, maksudku ya belum tentu juga kami sempat besok mau keluar itu, istilahnya gitu kan. Jadi ya takutnya nanti kalian udah bikin cara sistem langsung di-kick segala macam. Kalau boleh jangan gitu cara mainnya, karena yang biasanya juga sian haradihon roh hado dari kemauan orang itunya, senior yang mau keluar. Dulunya di situnya semua alumni. Mulai tahun lalu kalau nggak salah, 2008, itulah pokoknya baru keluar alumni. Dulunya sama masih di sini. Jadi sistemnya dari kemauannya nanti keluarnya gitu ya. Itu aja cukup. Baik. Karena apa ya Bang? Karena untuk pembaharuan data lagi memang. Tapi oke lah, nanti kami diskusikan lagi bagaimana caranya. Gitu. Terima kasih masukannya. Oke, kalau berarti untuk lagu nanti pengurus yang membuat ya istilahnya membuat list begitu ya. Nanti tinggal kita yang milih mau nyanyi lagu apa, tapi mungkin ya kita harus cepat-cepat juga karena tinggal minggu depan. Gitu ya. Karena udah mepet juga. Ya paling lagunya entah 2 menit aja biar gampang editnya nanti ke editor. Gitu. Itu aja dari pengumuman dari pengurus. Ada ucapan-ucapan boleh di on kan ya suaranya. Terima kasih. On semua on. Suara mana nih? Suara on semua suara. Iya Pak, udah Pak. Ya. Asina boleh ngomong. Asina, silakan Asina. Jangan Asina, nanti dia ini. Iya, terima kasih. Iya, udah itu aja sih ibadah kita. Ya, di on semua dia mau closing. Kampret. Enggak, ya biar kita bicara, saling menyapa begitu ya. Asina ini nggak mau ini sapa-sapa gitu apa gimana? Iya, silakan Asina, boleh let go. Udah keluar yang mau disapa itu. Boleh Bang, mandi Bang. Ya Bang. Halo Serep Hita. Aku tadi kirain kau mau kampanye loh. Serep. Mirip soalnya. Serep. Tahu aja Bang Asina. Pas 2 tadi ya. Bukan namanya Serep. Ada tadi namanya. Berjulum aja udah. Hahaha Anggi. Happy. Mau lihat tema di apka abang nomor hobas. Oh. Udah si
Sina semua juga bisa baca Sina. Astagfirullah. Cerita dia lagi baca salam-salam. Oh Keren, iya, ya. oke. Sorry, nggak paham aku, nggak connect. Hargai. Buat adik-adik yang tingkat 1, ngomonglah, ya kan diam-diam baik. Boydo stand up comedy. Iya. Gordon, Ini, Gak nah ada sih, ini Gordon. kayaknya pandai nih apa stand up comedy. Daniel Lumbat Turuan ini dari tadi ngoceh mah tawa-tawa nggak ngomong. Diam. Oh. Daniel. Malah off. Bang. Ada siapa sih ini yang ngomong? Aduh, udah close. Udah ngomong Sandi. Close. Bukan Sandi. Saya Sandi tadi ngomong. Itu dong. Bang. Sandi. Ini nggak tahu lagi sih aku mau ngapain jujur sih. Ya udah sih, curhat aja. Terus saya sharing-sharing aja lah kita ya. Bebas aja. Sharing Bebas. gitu. Halo Kalau semua. mau keluar nggak? Oh ini kita mau ngerayain ulang tahunnya si Yosi, kemarin ulang tahun dia. Oh kampus. Happy Birthday kampus. Kenapa nggak di kayak gini? Sudah tidur. Semua. Oke, Gosok, terima kasih semua. Dadah. Terima kasih. Ada Tiovani, Datang semua wisuda besok ya. Ya, Tiovani Putri. Tiovani Putri, dadah. Ada Angel, mana si Angel tadi? Ada Serep kita. Dadah. Ada Serep. Teman-teman 2020. Aku Randi ya. Bang, masuk gini, Bang. Dadah, guys. Dadah.